Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailan Asfaratul Gina dari kelas PAUD 2B. Kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang materi ketujuh. Yang pertama itu lam jalalah. Mana lam jalalah ini yaitu lam yang ada pada kalimat atau kata Allah. Lam jalalah sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lam jalalah taghlid, tebal, dan yang kedua ada lam jalalah takhfif, ringan. Lam jalalah taghlid itu lam jalalah dibaca tebal apabila sebelumnya itu terdapat huruf yang berharokat fathah dan juga dhammah. Contohnya itu seperti yadribullahu, khalaqallahu. Jadi dibacanya tebal, lamnya itu tidak jelas terbaca. Khalaqallah, jadi lebih ke Allah seperti itu. Selanjutnya itu ada lam jalalah tahfif, di mana lam jalalah tahfif sendiri itu dibaca apabila sebelum lam jalalah itu terdapat huruf yang berharokat kasrah. Contohnya itu seperti bismillahi dan juga qulillahi. Jadi lam jalalah tahfif ini lamnya itu terdengar suara lamnya atau lam seperti itu. Qulillah itu dibaca seperti itu, beda dengan lam jalalah tahfif. Baik, selanjutnya yaitu ada hukum alif lam. Hukum alif lam sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada alif lam syamsiyah, terus yang kedua itu ada alif lam qamariyah. Di mana alif lam syamsiyah itu keadaan bacanya itu seperti idgham. Jadi alnya itu tidak terbaca, langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya. Seperti itu. Huruf-huruf dari alif lam syamsiyah itu ada 14 yang terkumpul dalam nazam tib sumasil rahman tafuz difda ni'am dan su'adon minzur syarifan lil kiram. Nah, contohnya yaitu seperti at-thayyibatu sama as-solihati. Jadi di situ kan ada tulisan alif lamnya kan, as-solihati, at-thayyibati. Nah, alif lamnya itu tidak dibaca, jadi langsung ke huruf to-nya, at-thayyibati, seperti itu. Terus yang kedua itu ada alif lam qamariyah, di mana alif lam qamariyah ini dia itu keadaan bacanya itu seperti idhar. Jadi alif lamnya itu dibaca jelas al, seperti itu. Huruf dari al qamariyah sendiri itu terdapat 14 macam hurufnya yang terkumpul dalam lafaz atau dalam nazam abghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, contohnya yaitu seperti ini, al-ahad terus al-baqarah. Jadi alnya itu terbaca apabila sesudahnya itu terdapat huruf tadi, huruf abghiyah hajjaka wa khaf aqimah, al-baqarah, al-ahad. Jadi hukum bacaan ro itu terbagi menjadi 3, di mana yang pertama itu ada namanya ro tarqiq, dan yang kedua itu ada ro tafkhim, terus yang ketiganya itu ada ro jawazul wajhain. Di mana ro tarqiq ini sifatnya itu tipis. Nah, ro tarqiq bisa dibaca tipis itu dengan ciri-ciri ro-nya itu berharokat kasroh, ri, seperti itu, ri. Menurut guru saya, jadi kalau membaca huruf ro itu lidahnya itu lurus, cuma ada getaran sedikit aja, jadi tidak harus ro seperti itu. Terus yang kedua itu ada sebelum ro itu terdapat huruf sukun, yang sebelum huruf sukunnya itu huruf kasroh. Jadi seperti ini nih, misalkan hijr. Nah, kan di hijr haknya itu berharokat kasroh, terus sesudahnya itu jimnya itu berharokat sukun, terus ro-nya itu kan di akhir. Jadi dia itu hukumnya itu dibaca ro-nya itu ro tarqiq hijr, seperti itu. Terus yang ketiga itu sebelum ro-nya itu ada huruf kasroh, misalkan bir, terus dianya itu ro-nya itu waqaf bir, seperti itu, bir. Yang keempat itu sebelum huruf ro-nya itu ada huruf ya sukun, terus sebelumnya juga huruf yang berharokat kasroh. Contohnya itu khinzir, seperti itu, zirnya itu ada ya-nya, zir, seperti itu. Yang kelima itu ada ro sukun setelah kasroh, setelahnya huruf isti'la. Contohnya itu fasbir sabron jamil, kan itu kan huruf isti'la itu sodok todo kan, fasbir sabron. Nah, jadi setelah huruf ro-nya itu so itu kan huruf isti'la, sodok todo. Jadi di ro-nya itu dibaca tarqiq, begitulah. Jadi pembacaan ro tarqiq ini ri. Jadi dibacanya tuh jelas, tidak usah ri seperti itu, tidak usah tipis-tipis aja, ri, seperti itu. Selanjutnya itu yang kedua ada ro tafkhim. Ro tafkhim ini dibaca dengan tebal. Ciri-ciri dari ro tafkhim sendiri itu ada 7. Yang pertama itu ro yang berharokat fathah, ro yang berharokat dhammah. Terus yang ketiga itu ro yang sebelumnya itu huruf sukun dan sebelumnya lagi itu huruf fathah.
Terus yang keempat sama, sebelumnya itu huruf sukun, terus sebelumnya lagi itu berharokat fathah atau dhammah. Yang kelima yaitu ro sukun setelah huruf sukun dan sebelumnya itu huruf huruf fathah ataupun huruf dhammah. Misalkan umur seperti itu. Jadi kan dia wawu sukun, terus sebelumnya kan huruf dhammah ataupun fathah ya, seperti itu. Terus yang keenam yaitu ro sukun yang jatuh setelah kasroh kemudian didahului hamzah wasol. Contohnya itu seperti amir taba, dibacanya seperti itu. Jadi tebal, kayak kayak logat-logat orang luar negeri kalau ngomong R, tapi beda ini sih, bukan logat itu, lebih ke ro ada ro-nya tapi ro seperti itu, ada getaran sedikit kan. Kalau orang negeri kayak alright kan, R-nya itu nggak kentara banget ya, jadi alright kan kayak gitu kan. Orang luar negeri amir taba kan itu sebelum ro sukunnya itu ada huruf hamzah wasol kan, amir taba. Terus yang ketujuh itu ro sukunnya itu jatuh setelah kasroh asli dan setelah huruf ro sukunnya itu huruf isti'la. Contohnya itu qirtosin. Perlu diingat kan huruf isti'la itu ada so, do, to, do. Jadi dia itu walaupun ada sebelumnya huruf kasroh, sebelum ro-nya huruf kasroh, itu dia itu tidak dibaca tarqiq, melainkan dibaca tafhim karena sesudahnya itu ada huruf isti'la. Yang ketiga itu ada ro jawazul wajhain, di mana ro jawazul wajhain ini boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis, yaitu dengan beberapa syarat. Contohnya itu kullu firqin, itu bisa dibaca firqin dan juga bisa dibaca firqin seperti itu. Jadi beda-beda pendapat dalam penghukuman. Yaitu macam yang keempat, hukum nun sukun dan juga tanwin. Jadi hukum nun sukun dan juga tanwin ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada ikhfa, yang keempat itu ada iqlab. Yang pertama dulu yaitu idhar. Nun sukun yang bertemu huruf idhar itu akan dibaca jelas ya. Dan huruf-huruf idhar sendiri itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, dan kho. Seperti itu huruf idhar, huruf tenggorokan. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar tersebut yang 6, itu wajib sekali dibaca jelas. Jadi nunnya itu tidak boleh mantul, tidak boleh dengung, tidak boleh samar, dan tidak boleh membalikkan. Seperti itu, harus dibaca jelas ya. Contohnya itu seperti wajannatin alfafa, alfafa, seperti itu. Terus itu contoh tanwin. Terus yang kedua ini contoh dari nun, min ajli, seperti itu. Jadi harus dibaca jelas. Contoh lainnya itu seperti man kholaqo, seperti itu. Terus yang kedua ini ada idgham. Idgham sendiri artinya itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang hurufnya itu ada 6. Terbagi itu menjadi 2. Yang pertama itu idgham bi gunnah, jadi idgham dengan gunnah. Yang kedua itu ada idgham bila gunnah, jadi idgham tanpa gunnah. Idgham bi gunnah mempunyai 4 huruf, yaitu hurufnya ya, nun, mim, dan wawu. Terus dibacanya itu dengan ada gunnahnya. Contohnya itu yauma idzin na'imah. Jadi harus ada gunnahnya ya di sini. Seperti orang bindem itu tertahan nafasnya di sini. Jadi memasukkan ya, tanwinnya itu tidak dibaca langsung ke huruf idghamnya ya. Contoh yang kedua itu seperti mayyaqulu, agak sedikit tertahan, terus langsung dimasukkan ke huruf selanjutnya, nunnya itu huruf berikutnya, mayyaqulu, ada sedikit gunnahnya. Jenis idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini idgham yang tidak disertai atau tanpa gunnah. Contohnya itu seperti hudal lil muttaqin, seperti itu. Jadi tanwannya itu langsung ke huruf ke selanjutnya. Tidak dibaca hudan lil muttaqin, tetapi hudal lil muttaqin tanpa disertai dengan gunnah. Terus yang kedua itu contohnya miladunka, nunnya itu langsung ke lamin. Miladunka tanpa dibaca dulu min ladunka, tidak. Idgham bila gunnah itu cuma memiliki dua huruf, yaitu lam dan juga ro. Contoh rohnya itu seperti man robuka, dibaca itu man robuka, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada iqlab, di mana iqlab sendiri itu hanya mempunyai 1 huruf. Iqlab
itu artinya membalikkan huruf sebelumnya ke huruf selanjutnya. Contohnya seperti ambihum sama yauma idzim bibani. Jadi dia membalikkan. Emang seperti idgham ya, cuman beda apa sih? Kan idgham kan punya huruf masing-masing, cuman untuk iqlab sendiri dia tuh hurufnya lebih spesifik, cuman ada satu yaitu ba doang ya. Ada pembahasan tentang ikhfa, dimana ikhfa sendiri itu artinya samar atau satir ya. Jadi apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa itu dibacanya samar atau tersembunyi ya. Dia itu ikhfa itu mempunyai hurufnya itu ada 15 ya, yang terkumpul dalam lafaz sifdatana kam jada sakhsun qad sama mumtayyiban zid fi tu qadata 5. Selain itu juga ikhfa ini ternyata dibagi-bagi lagi nih seperti idgham. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ikhfa ab'ad, terus ada ikhfa ausat dan juga ikhfa aqrab. Ikhfa ab'ad yaitu dia itu yang makhrajnya itu jauh dari nunnya. Si ikhfa ab'ad ini hurufnya itu qaf sama kaf, makhraj nun dan juga huruf ikhfanya itu jauh. Contohnya itu minkum, jadi lebih ke idhar, jadi nunnya itu lebih kayak jelas kebaca gitu, minkum. Terus yang kedua itu ada ikhfa ausat. Ikhfa ausat ini jadi makhraj dari huruf ikhfanya itu apa sih, ada di tengah-tengah. Huruf-huruf ausat itu kan selain huruf dari ikhfa ab'ad dan juga ikhfa aqrab. Contohnya itu seperti azizun jabbar, di tengah-tengah azizun jabbar, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab ini hurufnya yaitu ta, da, to. Jadi dia itu yang lebih dekat makhrajnya dengan huruf nunnya. Contohnya itu min dunihi. Jadi dibacanya itu apa ya? Lebih apa sih, semi idgham semi idhar tuh, dibacanya setengah-setengah seperti itu. Min dunihi seperti itu ya. Ya. Mungkin cukup untuk materi ke-7 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.